merah yang penuh seperti yang dapat sobat tani saksikan di dalam video ini. Nah, ini contoh dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Atta Official. Jangan lupa yang baru saja bergabung untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih untuk sobat tani semua yang sudah stay berada di channel Atta Official, channel yang akan membahas tentang dunia seputar dunia perkebunan kopi. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh sobat tani semuanya. Kita pada video yang kali ini akan membahas tentang cara pemanenan kopi yang baik. Untuk lebih lengkapnya simak videonya. Baik sobat tani, sebelum kita berbicara tentang cara memanen buah kopi yang tepat agar kualitasnya tetap terjaga, kita akan simak pengantar berikut ini. Tentunya dalam dunia budidaya kopi, tanaman kopi itu biasanya akan memulai berbuah itu sekitar kira-kira, kalau khusus kopi robusta itu berumur 2,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Itu buah pertama, dan biasanya itu buahnya relatif masih sedikit karena itu dikatakan dengan buah permen. Nah, seperti ini. Nah, ini buah permen kalau orang menyebutnya. Sehingganya di kebudayaan yang ada di bertani, hanya sekedar kebudayaan aja, itu biasanya saat buah permen itu biasanya membeli sebuah permen, ungkapan rasa syukur, kira-kira seperti itu. Itulah sedikit pengantar tentang tanaman, atau ketika kita ingin membudidayakan tanaman kopi. Dan khusus untuk di video kali ini kita akan membahas tentang cara pemanenan yang tepat sehingga kopinya dapat menghasilkan kopi yang berkualitas, khusus untuk kopi robusta. Tentunya ketika kita ingin melakukan pemanenan itu ada beberapa ciri sehingganya itu lebih memudahkan kita untuk mengidentifikasi buah ini sudah layak atau belum untuk dilakukan pemanenan. Baik sobat tani, dimanapun kalian berada, ada beberapa ciri atau karakteristik dari buah kopi yang siap untuk dipanen. Mari kita pelajari secara seksama. Harapannya dengan kita mempelajari ini, kopi yang kita hasilkan memiliki cita rasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan daripada hasil kita tentunya. Yang pertama, jika kopi itu berwarna kuning kehijauan seperti yang dapat sobat tani saksikan ini ya, yang ini adalah kopi yang masih belum siap untuk dipanen, yang artinya ketika sobat tani melakukan pemanenan dengan kualitas kopi yang masih seperti ini, maka dapat dipastikan kopinya itu akan memiliki warna pucat, putih kepucatan, sehingga dia tidak akan mendapatkan cita rasa yang baik untuk pecinta kopi. Makanya untuk sobat tani semuanya, kita harus perlu mengetahui mana saja kopi yang siap untuk dipanen. Nah, kalau yang sobat tani dapat saksikan yang hijau ini artinya kopinya belum siap untuk dipanen. Yang kedua yaitu kuning kemerahan, yang dapat sobat tani lihat yang seperti ini. Ini artinya buah kopi ini sudah mulai siap untuk dipanen, belum siap
betulan ketika kita ingin melakukan pemanenan, tapi baru mulai, yang artinya akan memasuki tahap pemanenan yang baik. Kenapa kita harus menerapkan ini? Karena kita ingin menciptakan apa? Menciptakan kopi yang berkualitas. Dari segi apa? Cita rasa tentunya. Dari biji mungkin itu juga pasti akan berbeda jika kita melakukan pemetikan yang asal-asalan. Kita sudah mulai regenerasi, yang artinya petani-petani modern sudah mulai berinovasi, mencari solusi terbaik guna untuk menyejahterakan petani. Dan ini adalah salah satu yang dapat kita lakukan, kembali menciptakan cita rasa yang baik di perkebunan kita masing-masing. Nah, itu ciri yang kedua, warnanya kuning kemerahan, artinya baru akan mulai siap untuk matang, belum siap untuk dipetik. Nah, itu ciri kopi yang kedua. Yang kedua yaitu kuning kemerahan, yang dapat sobat tani lihat yang seperti ini. Ini artinya buah kopi ini sudah mulai siap untuk dipanen, belum siap betulan ketika kita ingin melakukan pemanenan, tapi baru mulai, yang artinya akan memasuki tahap pemanenan yang baik. Kenapa kita harus menerapkan ini? Karena kita ingin menciptakan apa? Menciptakan kopi yang berkualitas. Dari segi apa? Cita rasa tentunya. Dari biji mungkin itu juga pasti akan berbeda jika kita melakukan pemetikan yang asal-asalan. Kita sudah mulai regenerasi, yang artinya petani-petani modern sudah mulai berinovasi, mencari solusi terbaik guna untuk menyejahterakan petani. Dan ini adalah salah satu yang dapat kita lakukan, kembali menciptakan cita rasa yang baik di perkebunan kita masing-masing. Nah, itu ciri yang kedua, warnanya kuning kemerahan, artinya baru akan mulai siap untuk matang, belum siap untuk dipetik. Nah, itu ciri kopi yang kedua. Selanjutnya ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga ini dia memiliki warna merah yang penuh, seperti yang dapat sobat tani saksikan di dalam video ini. Nah, ini contoh dari kopi yang memiliki tingkat warna merah penuh, yang artinya kopi yang merah-merah seperti ini adalah kopi yang siap untuk dilakukan pemanenan. Dan ini akan menciptakan cita rasa kopi yang paling sempurna di antara kopi yang masih hijau kekuningan atau kuning kemerahan. Itu pasti cita rasanya tidak senikmat dengan kopi yang merah penuh seperti ini. Ini artinya kopinya siap untuk dilakukan pemanenan. Dan seharusnya petani-petani yang ada di Indonesia itu harus menciptakan pemanenan dengan pemetikan yang seperti ini. Contoh saja di kopi di Arabica di daerah Aceh atau Sumatera Barat, itu dia petiknya memang merah, sehingga kualitas dan cita rasa kopinya itu sempurna. Kalau kita ingin berbicara tentang kualitas dari taste, dari rasa, dari kopi Robusta itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu merah tua. Nah, merah tua ini artinya seperti yang sobat tani dapat saksikan, ini adalah contoh kopi merah tua. Ini berbeda dengan merah penuh tadi. Ini adalah kopi tingkat kematangannya yang sudah kelewat, sehingga ketika kita mengambilnya untuk rasanya jelas akan berpengaruh. Karena kopi yang paling baik itu adalah kopi yang dilakukan pemetikan merah penuh, tidak boleh kelewat, tidak boleh kurang. Untuk apa? Untuk menghasilkan cita rasa atau taste kopi terbaik. Dan sejauh ini di Ulu Belu, khususnya petani-petani Robusta,
itu belum terlalu mendalami tentang taste of coffee, atau rasa atau cita rasa dari sebuah kopi yang kita miliki, sehingga kita hanya tahunya hanya hasilnya banyak ya, seperti itu. Padahal kita seharusnya untuk petani-petani muda ini khususnya, kita harus menciptakan rasa atau taste daripada kopi kita sendiri. Maksimalkan itu, maka otomatis harga kopi kita juga tentunya akan meningkat. Baik, demikianlah beberapa ciri-ciri kopi yang siap dipanen, atau bahkan yang kelewat untuk dipanen, atau bahkan yang belum siap untuk dipanen. Itu adalah beberapa ciri-ciri daripada kopi yang saya sampaikan. Jika sobat tani memiliki ciri-ciri yang lain, silahkan komen aja, ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Kita dukung menuju 1000 subscriber. Mudah-mudahan sobat tani selalu diberikan kesehatan sehingga